Tuhan beserta dengan kita. Dengan tema kita hari ini, kasih yang menghidupkan. Nah, kasihnya itu membuat orang lain hidup. Berarti luar biasa ya. Nah, dari sekolah minggu di setengah satu keluarga ada ayah, ibu, dan 3 orang anaknya. Nama ayahnya Amran. Nama ibunya siapa? Yochebed. Nah, anaknya siapa? Ada Harun, ada Miriam, dan anak yang ketiga namanya Musa. Nah, ketika Musa mau lahir, keluarlah peraturan baru dari Raja Firaun. Apa peraturannya? Bahwa setiap anak-anak Israel yang lahir sebagai laki-laki akan dibunuh. Nah, untuk melakukan kasihnya terhadap anaknya Musa, ayah dan ibu sepakat ketika Musa lahir, mereka menyelamatkan Musa dari kekejaman Firaun dengan cara menyembunyikannya selama 3 bulan. Nah, Musa masih bisa hidup dan dia senang-senang saja dengan perjalanan hidup menjadi anak yang paling hebat dipakai Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, kasih orang tua terhadap kita anaknya luar biasa. Nah, kasih Tuhan lebih hebat lagi, membuat kita terangkat dan menjadi hidup, menjadi luar biasa. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, bahwa kita dipenuhi kasih Tuhan yang menghidupkan. Amin. Kita berdoa dan bukaan. Tangan dilipat.
semua adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat hari ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di minggu hari ini dikutip dari Kitab Keluaran pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Nanti adik-adik boleh baca sendiri di rumah ya. Saya akan membagikan kisahnya, ceritanya, menyangkut peristiwa sebelumnya. Kenapa? Karena ceritanya ini adik-adik masih berlanjut. Tahu adik-adik ingat waktu itu Pak Pendeta pernah bercerita beberapa minggu yang lewat kisah tentang Yusuf dan keluarganya. Memang adik-adik yang terkasih, Yusuf sudah meninggal di usianya yang ke-110 tahun. Itu ada dicatat di dalam Kitab Kejadian pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-22. Jadi dia memerintah di sana sejak dibawanya keluarganya itu di Mesir, tinggal di daerah Mesir di tanah Gosen selama 71 tahun. Jadi selama 71 tahun itu dia masih memerintah. Orang Ibrani masih aman, nyaman dan tak perlu takut. Tidak ada yang berani untuk bisa menindas mereka. Tetapi setelah Yusuf tidak ada. Tidak ada lagi generasi berikutnya yang bisa mengikuti jejaknya Yusuf. Nah, adik-adik, itulah pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan waktu itu untuk bisa menyelamatkan umat dari bahaya kelaparan. Kasih Tuhan yang tidak bisa kita reka-reka dan tidak bisa kita duga-duga. Tetapi begitulah cara Tuhan menyelamatkan umat yang dikasihinya ketika itu. Bangsa ini sudah menjadi sangat besar. Alhasil timbul ketakutan dari orang Mesir sendiri. Kenapa? Karena mereka takut kalau jumlah pertumbuhan penduduk orang Ibrani tadi semakin besar dan melebihi jumlah penduduk Mesir sendiri. Wah, ini bisa bahaya. Kenapa? Nanti mereka akan menjadi orang yang memperbudak orang Mesir. Orang asing atau pendatang malah memperbudak penduduk setempat. Jadi akhirnya pemerintah Mesir waktu itu mengambil kebijakan. Bagaimana cara membatasi pertumbuhan penduduk orang Ibrani ini? Setiap bayi Ibrani atau dari keturunannya Yakub tadi, adik-adik, kalau dia lahirnya laki-laki harus dibunuh. Tapi kalau seandainya perempuan, maka biarkanlah hidup. Nah, pesan itu disampaikan kepada para bidan yang menolong orang-orang Ibrani. Tapi adik-adik yang terkasih, dalam prakteknya bidan-bidan ini ternyata mereka hidupnya takut akan Tuhan. Mereka tidak sepenuhnya turut melakukan seperti perintah Raja Firaun. Jadi ketika itu teruslah bertambah dan terus bertambah. Alhasil muncul pertanyaan, kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Panggil bidan-bidan itu. Lalu bidan-bidan tadi pun beralasan begini adik-adik. Perempuan-perempuan Ibrani itu adalah perempuan-perempuan yang kuat, Tuanku. Ketika ada yang mau melahirkan, lalu kami dipanggil. Setelah kami sampai di situ, ternyata mereka sudah lahir duluan. Jadi kami tidak dapat berbuat apa-apa. Mendengar penjelasan itu, ya masuk akal, pikir Raja Firaun. Akhirnya adik-adik yang terkasih, Raja Firaun pun mengambil kebijakan yang lain. Disuruhlah merazia setiap rumah-rumah penduduk Ibrani. Tahu adik-adik apa yang mereka razia? Anak laki-laki. Kalau seandainya mereka menemukan bayi laki-laki, bunuh. Kalau perempuan biarkan hidup. Jadi waktu itu adik-adik yang terkasih, ada satu dari keluarga keturunan Lewi yang berusaha menyembunyikan bayinya. Selama 3 bulan aman, pikirnya. Setiap kali ada razia, mereka menyembunyikannya. Dan tentara-tentara tadi tidak menemukannya. Tetapi untuk berikutnya mau sampai berapa lama?
mereka bisa menyembunyikannya itu. Jadi ketika ada razia lagi, mereka menyembunyikan bayinya dengan membuat daun pandan yang dianyam, lalu kemudian mereka balur dengan gala-gala supaya kedap air, artinya tidak tembus air. Lalu setelah dibuat sedemikian rupa, bayi itu pun mereka letakkan di dalamnya, lalu dibuatlah itu di sungai. Tujuannya apa? Supaya kalau rumahnya digeledah atau dirazia, mereka tidak akan menemukan bayi itu. Tapi adik-adik yang terkasih, di luar perkiraan, di luar dugaan, memang bayi itu dipantau oleh kakaknya. Kira-kira apa yang nanti akan terjadi kalau seandainya bayi ini dibuat di sungai Nil. Di luar dugaan adik-adik, rupanya putri Firaun mandi ke sungai, tidak jauh dari tempat bayi itu diletakkan di tepinya, yang dipantau oleh kakaknya. Jadi dari kejauhan kakaknya terus memperhatikan dan melihat situasi itu. Lalu ketika sedang mandi, putri Firaun itu mendengar ada tangisan bayi. Lalu dia datangi, ya kan? Diambilnya lah. Wah, anak bayi. Pasti ini anak bayi orang Ibrani. Dilihatnya bayi itu cantik, parasnya elok. Putri Firaun sangat menyukainya, lalu mengambilnya dan mau membawanya pulang. Adik-adik yang terkasih, lalu kemudian karena melihat situasi itu, putri Firaun sangat suka dengan bayi itu. Kakaknya tadi pura-pura datang kepada putri Firaun, "Tuanku, aku bisa memanggilkan inang penyusu bagi bayi itu kalau tuanku mau," katanya. Lalu kemudian si putri Firaun pun tadi setuju. Lalu siapa yang dipanggil? Tidak lain adalah ibunya sendiri. Lalu diberikanlah bayi itu untuk disusui. Setelah lepas susu, lalu anak bayi itu diserahkan kembali kepada putri Firaun menjadi anak angkatnya. Adik-adik yang terkasih, putri Firaun menamakan bayi itu Musa. Kenapa Musa? Karena dia mengambil dari air. Jadi Musa itu artinya yang diambil dari air. Nah, begitulah adik-adik yang terkasih, bagaimana Tuhan memeliharakan umatnya ketika itu. Musa inilah yang menjadi cikal bakal Allah membuka jalan bagi umat Israel untuk lepas dari perbudakan penindasan orang Mesir ketika itu. Jadi adik-adik yang terkasih, kasih yang menghidupkan. Bagaimana selama 430 tahun mereka tinggal di Mesir. Setelah tidak ada Yusuf, mereka diperbudak, ditindas, disiap di sana. Yang ada adalah penderitaan. Umat yang menderita diperhatikan oleh Allah, walaupun rentang waktunya cukup lama. Adik-adik yang terkasih, Tuhan tidak membiarkan siapapun umat yang dikasihinya mengalami kesusahan dan penderitaan. Allah sangat mengasihi umatnya. Bagaimana Allah menyelamatkan umatnya ketika itu dari bahaya kelaparan. Dan sekarang Allah berusaha untuk menyelamatkan umatnya dari kesulitan penindasan di Mesir itu. Adik-adik yang terkasih, kasih yang ditunjukkannya itu menghidupkan kembali gairah umat, membuktikan bahwa masa depan hidup umat itu sepenuhnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin mereka selama lebih kurang rentang waktu 430 tahun itu tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa keluar dan lepas dari penderitaan. Tetapi ternyata sekarang Tuhan mulai membuka jalan itu. Kisah tentang kelahiran Musa yang diselamatkan oleh putri Firaun ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menggerakkan orang untuk memperhatikan umatnya, meskipun itu dari orang Mesir sendiri, yaitu putri Firaun. Musa terancam mati karena waktu itu dia belum tahu apa-apa, dia masih kecil, masih bayi.
Karena perintah raja adalah bunuh setiap anak laki-laki orang Ibrani. Dia terancam. Maka supaya dia tidak mati, dia dihanyutkan di sungai. Apakah dia akan selamat di sungai itu? Belum tentu juga. Bisa saja dia hanyut dan tenggelam. Atau ketahuan juga oleh tentara-tentara Mesir. Maka bayi itu bisa saja diambil dan dibunuh. Tetapi ketika bayi itu berada di tangannya Putri Firaun, justru malah Putri Firaun sangat mengasihinya, suka dengan bayi itu, lalu mengangkatnya menjadi anak. Adik-adik yang terkasih, kita tidak tahu bagaimana cara Allah menggerakkan orang-orang di sekitar kita ini untuk menjadi berkat bagi kita. Sama seperti Putri Firaun yang digerakkan oleh Allah untuk menyelamatkan Musa. Jadi kasih yang menghidupkan kembali kepercayaan mereka kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah tidak membiarkan umatnya hidup di dalam penindasan terus-menerus, karena waktu yang cukup panjang selama 430 tahun itu penderitaan yang sangat panjang, adik-adik. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, masa depan umat itu terus di dalam pemeliharaan Allah. Meskipun generasi terus berganti dan berganti, tetapi kepercayaan kepada Allah itu tadi terus dibangun, diyakinkan kepada umat melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka, sama seperti yang terjadi kepada Musa saat itu. Jadi adik-adik yang terkasih, kita bisa belajar bahwa kasih Allah tidak pernah lepas dari umatnya. Allah mengasihi, Allah menolong, dan Allah memberkati umat yang dikasihinya itu dengan caranya sendiri. Sama seperti yang terjadi pada kisah cerita hari ini tentang Musa. Ketika dia terancam dari pembunuhan dari prajurit-prajurit Mesir itu, tetapi Allah menyelamatkannya dan melindunginya, sehingga Musa pun bisa tumbuh besar, selamat dari kematian, malah tumbuh besar di tengah-tengah keluarga kerajaan, yang pada gilirannya kemudian hari dia menjadi pemimpin besar bagi umat Israel, menjadi orang yang cerdas, gagah dan berani, dan pada akhirnya dia dipakai oleh Tuhan untuk membawa umat yang tertindas itu keluar dari penindasan dan perbudakan di Mesir. Yang kedua, adik-adik, kita pun bisa belajar bahwa kita sendiri pun sekarang tidak pernah tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada kuasa Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena itu percayalah kepada Tuhan, serahkanlah sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan, karena masa depan kita ada dalam tangannya. Seperti kata firman Tuhan dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami lewat cerita firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya masa depan hidup kami ada dalam tangan-Mu. Karena itu Tuhan, ajar-ajarilah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Karena kasih-Mu yang menghidupkan kami, kasih-Mu yang memeliharakan kami, kasih-Mu yang akan memberkati kami, memperlengkapi kami, sehingga masa depan kami akan menjadi baik sebagaimana Tuhan kehendaki. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita sudah selesai dengan firman Tuhan kita. Semoga firman Tuhan ini membawa sukacita bagi kehidupan kita. Sekarang sebelum kita pulang, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa, terima kasih. Amin saat itu. Kita doa Bapa kami. Lipat tangan, tutup mata, tutup kepala. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah